Tuhan Yesus firman yang hidup, pasalnya yang berkati dan lengkapilah kami semua, sampai pada supaya apa yang kami dengar dapat tertanam dalam seluruh hidup kami, sekaligus dapat kami lakukan dalam perjalanan hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Demikian bunyinya. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit, sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang telah melihat sendiri hal itu, menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu, dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu memintanya supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Hari ini di Jemaat Yakur ini kita kembali
beribadah dalam persekutuan jemaat di rumah masing-masing. Kita semua bersyukur, sebab inilah cara gereja. Gereja yang kemudian menyatakan imannya untuk merawat, menjaga, dan memelihara kehidupan. Memang tidak gampang dan mudah untuk menghadapi hidup saat ini. Sebab banyak sekali tantangan. Banyak persoalan-persoalan kehidupan. Kesulitan-kesulitan kehidupan yang harus kita hadapi saat ini. Dengan kita melihat semakin tinggi angka orang-orang yang terpapar COVID-19. Juga kita dalam menghadapi PPKM, pembatasan dalam berbagai hal. Satu hal yang beta mau bilang ke ketong semua, Tuhan Yesus tidak pernah berpaling. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu menyertai. Tuhan Yesus selalu menuntun. Bahkan memberkati kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di dalam penginjilan Tuhan Yesus tidak pernah tinggal di suatu tempat saja, lalu kemudian dia mengajar dan memberitakan Injil. Tuhan Yesus itu selalu berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari desa ke desa, dari dusun ke dusun, dari kota ke kota. Dia bukan hanya melayani orang-orang Yahudi, tetapi semua orang yang bukan Yahudi. Di dalam perjalanan pelayanannya itu, ia berjumpa banyak orang yang ada di dalam masalah. Tuhan Yesus berjumpa dengan orang-orang yang hidup di dalam penderitaan. Tuhan berjumpa dengan orang-orang sakit. Tuhan Yesus juga berjumpa dengan orang-orang yang kerasukan roh-roh jahat. Dalam kondisi ini, apakah Tuhan Yesus meninggalkan mereka? Apakah Tuhan Yesus berpaling dari kita? Tidak sedikit pun. Tuhan Yesus justru tergerak hati, memulihkan, menguatkan, menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus begitu peduli menolong mereka. Bukan hanya dengan kata-katanya, tetapi dengan sikap dan perbuatannya. Tema minggu ini kita adalah gereja dan tanggung jawab penyembuhan berbagai penyakit dalam masyarakat. Tema ini menggugah kita. Tema ini mau mengingatkan kepada kita sebagai gereja yang sesungguhnya. Gereja yang menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi ini. Gereja yang betul-betul bertanggung jawab terhadap semua persoalan penderitaan. Gereja yang juga bertanggung jawab terhadap seluruh penyakit-penyakit sosial masyarakat yang ada. Sebab itu Bapak Ibu, gereja mestinya memahami situasi dan kondisi real saat ini. Mengenal pribadi lepas pribadi. Mengenal kehidupan keluarga. Agar gereja dimampukan menyelesaikan, membantu dan menolong mereka yang susah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima, berbicara tentang derita orang yang kerasukan roh jahat. Markus, dia mengisahkan tentang kedatangan Tuhan Yesus ke daerah Gerasa. Di situ dia disambut oleh seorang roh yang kerasukan roh jahat.
Orang itu tuh menghampiri Tuhan Yesus. Dia keluar dari daerah kuburan. Mengapa dia tinggal di daerah kuburan? Sebab dia disingkirkan. Orang-orang di sekitar situ sudah tidak mampu lagi melayani dia, mengikat dia dan menolong dia. Dia dilepaskan jauh dari pemukiman. Tidak ada seorang pun yang mampu menolong dia, mengikat dia, bahkan ditulis bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjinakkan dia. Ini sebenarnya gambaran kehidupan kita umat manusia saat ini, yang dipenuhi dengan berbagai penyakit sosial, yang dipenuhi dengan berbagai penyakit masyarakat saat ini. Sebab kenapa? Kita semua ini telah dipenuhi dengan roh-roh jahat. Kita telah meresahkan diri kita sendiri, tetapi kita juga telah menyusahkan orang lain. Misalnya saja Bapak Ibu, kedapatan di antara kita ada terjadi perjudian besar-besaran. Ada orang yang sampai saat ini masih hidup dalam mabuk-mabukan, pesta pora, suka buat onar. Hidup di dalam persinahan. Ada orang yang kemudian merasa diri hebat, merasa diri kuat, lalu kemudian menindas orang-orang yang lemah. Ada juga penyakit atau roh-roh yang hidup di dalam rumah tangga. Suami semena-mena terhadap istri, istri yang tidak menghormati suami, anak-anak yang tidak bisa dengar-dengaran terhadap orang tua yang tidak peduli dengan anak-anak, pertengkaran di antara tetangga, di antara keluarga, jemaat, dan lain sebagainya. Kita semua dipenuhi dengan roh-roh jahat. Di dalam tugas dan tanggung jawab pengabdian, sebagai pemimpin, kita semena-mena, kita serakah, kita menindas bawahan kita. Kita merasa diri yang berkuasa. Tetapi ada juga bawahan yang masa bodoh, menuntut hak tetapi kewajiban tidak dijalankan, tidak menghamba. Di dalam pelayanan juga kita terkadang dirasuki oleh roh-roh jahat. Terkadang sebagai pelayan-pelayan Tuhan kita merasa bahwa kita ini orang-orang suci. Kita merasa bahwa kita ini orang-orang yang benar, sehingga kita menjauhkan diri dari orang-orang berdosa, orang-orang gelap. Bahkan di antara kita ada yang mencemooh, menghina, mengejek mereka. Kita menjadi pelayan yang kemudian topu dada ketika apa yang kita lakukan Tuhan jawab. Kita tidak lagi mempermuliakan nama Tuhan, tetapi mempermuliakan kehidupan kita. Ini adalah bagian contoh-contoh dari roh-roh yang kemudian merasuki seluruh kehidupan kita. Kita diperbudak oleh kuasa-kuasa roh jahat. Yang berikut ayat 6 sampai 10. Di situ dibilang bahwa Yesus peduli dan memulihkan derita orang yang kerasukan orang roh jahat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di sini Tuhan Yesus ketika dia melihat Tuhan Yesus, roh jahat ini kemudian sujud menyembah dan dia mengatakan, Anak Allah yang Maha Tinggi. Mau menggambarkan kepada kita bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar. Artinya bahwa kita melihat bahwa sudah bertahun-tahun semua orang sudah berupaya, berusaha supaya dia diikat, dia dibelenggu, dia diurus, tetapi kekuatan manusia itu ada batas. Kita semua ini membutuhkan Tuhan. Dan oleh karena itu, ketika kita menghadapi berbagai kekuatan-kekuatan roh yang ada, sembahlah Tuhan, sujud di hadapannya. Maka percaya, segala kuasa-kuasa itu akan hilang dari kehidupan kita. Yang terpenting di sini adalah kita mau dengan sungguh-sungguh melepaskan segala kuasa-kuasa yang ada di dalam kehidupan kita. Yang penting adalah kita mau mendengar suara Tuhan.
Kita mau melihat Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Sebenarnya Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita lewat pelayan, lewat nasihat, lewat teguran, dan lain sebagainya. Tetapi karena roh-roh yang ada ini kita pertahankan. Kita lebih menikmati kedagingan dalam kehidupan kita. Apalagi Bapak Ibu dalam kondisi pandemik saat ini. Banyak persoalan yang terjadi, pertengkaran di sana sini. Orang-orang sudah tidak sabar lagi. Kita harus yakin dan percaya sebagai orang-orang percaya bahwa virus ini Tuhan izinkan. Bahwa virus ini Tuhan tahu terjadi bagi kehidupan kita. Supaya mengapa? Supaya kita semakin kuat. Supaya kita semakin taat. Supaya kita semakin sabar dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan kehidupan. Yang berikut, di ayat yang ke-11 sampai 13, di sini roh jahat ini dia meminta supaya dia diusir dan dibawa ke dalam babi-babi. Kalau ketong lihat secara mata manusia, ketong lihat bahwa 200.000 babi itu pasti rugi. Tuhan Yesus menyembuhkan roh jahat keluar dari tubuh manusia itu, tetapi kemudian ada penyakit yang baru yang muncul, kerugian yang dilanda. Di sini Bapak Ibu mau menggambarkan bahwa mau terlepas dari berbagai kekuatan dosa itu butuh pengorbanan. Jangan kita lihat manusia atau harta lebih daripada manusia. Yang berikut Bapak Ibu, yang terakhir dari ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20, kisah penyembuhan orang yang kerasukan roh jahat menjadi sarana kesaksian. Di sini Bapak Ibu, setelah mereka melihat perbuatan yang Yesus lakukan terhadap orang yang kerasukan roh jahat, mereka kemudian kembali dan memberitahukan itu kepada semua orang. Termasuk orang yang dipulihkan. Dia mau mengikuti Yesus, tetapi Yesus menolak. Bukan Yesus tidak mau dia ikut bersama-sama, tetapi Yesus memberikan dia tugas untuk bisa menceritakan, memberitakan kabar sukacita ini kepada orang lain. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini kita semua diberikan tugas dan tanggung jawab menjadi saksi bagi Kristus. Menjadi saksi atas apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu boleh buka mata dan menghirup nafas hidup ini, itu merupakan kesaksian kehidupan kita bahwa Tuhan Allah begitu baik. Mujizat yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan suka kasih ketong nafas hidup. Tuhan suka kasih ketong istri, suami, anak-anak, orang tua, syukurilah. Tuhan suka kasih pekerjaan alam ini untuk kita kelola, syukurilah. Jangan hidup dalam persungutan. Hiduplah berbagi dengan orang lain. Bukalah telinga dan mata kita mendengar dan melihat jeritan-jeritan orang yang sementara hidup dalam penderitaan. Orang-orang yang mendapatkan ketidakadilan, ketidakbenaran. Jangan kita hanya melihat dan mendengar, tetapi Tuhan membutuhkan uluran tangan kasih kita untuk menyembuhkan dan mengeluarkan mereka dari berbagai persoalan dan masalah kehidupan. Betul-betul firman Tuhan hari ini menguatkan kehidupan kita untuk hidup bersyukur dan terus menjadi saksi, kemudian berbuah bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.